Indonesia dan Arab Saudi. Ini penjelasan Israel soal kekerasan pasukannya di Masjid Al-Aqsa. Pemerintah Indonesia melalui Kementerian Luar Negeri menanggapi insiden kekerasan terbaru yang terjadi di Kompleks Masjid Al-Aqsa, Yerusalem pada Jumat 15 April 2022. Dalam laman resminya, Kemenlu RI menyatakan Indonesia mengecam keras aksi kekerasan persenjataan aparat keamanan Israel terhadap warga Palestina di Kompleks Masjid Al-Aqsa yang memakan korban jiwa dan luka-luka. Tindakan kekerasan terhadap warga sipil tersebut tidak dapat dibenarkan dan harus segera dihentikan. Apalagi dilakukan di tempat ibadah Masjid Al-Aqsa di bulan suci Ramadan. Tambah keterangan Kemenlu RI Sabtu 16 April. Pernyataan itu juga disampaikan melalui akun Twitter resmi Kemenlu setelah terjadi bentrok antara warga Palestina dengan polisi Israel di Kompleks Masjid Al-Aqsa di Yerusalem. Lebih dari 150 warga Palestina terluka dalam bentrokan itu, kata tenaga medis di Palestina. Mesir dan Yordania yang merupakan penjaga situs suci itu juga mengecam tindakan Israel. Sementara itu, Departemen Luar Negeri AS mengatakan khawatir akan tingkat kekerasan di Yerusalem. Kepolisian Israel mengatakan petugas masuk ke Kompleks Al-Aqsa setelah diserang dengan petasan batu dan benda lainnya. 3 polisi Israel terluka. Menurut mereka, Kompleks Al-Aqsa adalah situs yang sangat penting bagi Muslim dan Yahudi yang menyebutnya Bukit Bait Suci, Temple Mount, dan berada di jantung perselisihan klaim sejarah. Ketegasan Israel-Palestina memuncak baru-baru ini setelah serangan mematikan di Israel dan tewasnya warga Palestina dalam penggerebekan Israel di wilayah pendudukan tepi barat. Seorang warga Palestina berusia 17 tahun yang terluka pada Kamis 14 April dalam operasi Israel di wilayah Jenin, tepi barat bagian utara, meninggal dunia pada hari Jumat 15 April 2022, kata Kementerian Kesehatan Palestina. Lebih dari 20 warga Palestina, banyak dari mereka diidentifikasi sebagai orang bersenjata, telah tewas sejak Israel menggencarkan penyisiran di distrik Jenin, tepi barat, setelah warga Palestina menewaskan 3 warga Israel di Tel Aviv, Kamis pekan lalu 7 April 2022. Serangan itu adalah serangan keempat di Israel yang dilakukan oleh warga Arab Israel dan warga Palestina hanya dalam 2 minggu. Serangan tersebut menyebabkan 12 warga Israel dan 2 warga Ukraina tewas, menandai periode serangan paling mematikan di Israel selama lebih dari 15 tahun dan telah membuat negara itu gelisah. Polisi Israel mengatakan puluhan warga Palestina, beberapa membawa bendera kelompok Hamas, berbaris di kompleks sekitar pukul 4:08 waktu Indonesia Barat, kemudian mulai melemparkan batu dan petasan. Polisi mengatakan mereka menunggu sampai sholat Jumat selesai sebelum masuk ke lokasi untuk membubarkan para perusuh yang telah mulai melemparkan batu ke arah tembok barat di bawah kompleks tempat para jemaat Yahudi berada. Polisi Israel menge-tweet video yang menunjukkan ledakan kembang api di dalam kompleks Masjid Al-Aqsa dan pemuda bertopeng melemparkan batu ke arah petugas. Kementerian Luar Negeri Israel mencuitkan video yang menunjukkan warga Palestina bertopeng di dalam Masjid Qibli, juga dikenal sebagai Masjid Al-Aqsa, melemparkan benda-benda dengan suara ledakan diikuti oleh percikan api. Kementerian Luar Negeri Israel membantah laporan di media sosial bahwa polisi memasuki gedung masjid selama kekerasan. Beberapa jam kemudian, rekaman dari dalam gedung masjid menunjukkan polisi Israel dan warga Palestina di sana dengan pemandangan lebih tenang. Kecaman dari Arab Saudi. Sementara Arab Saudi pada Jumat 15 April 2022 juga mengutuk dan mengecam pasukan Israel karena menyerbu Masjid Al-Aqsa di Yerusalem, menutup gerbangnya dan menyerang jemaah yang tidak bersenjata di dalam masjid dan di halaman luarnya. Lebih dari 150 warga Palestina dilaporkan terluka dalam bentrokan dengan polisi anti huru-hara yang terjadi di kompleks Masjid Al-Aqsa pada Jumat pagi waktu setempat. Dilansir dari Arab News, Kementerian Luar Negeri Arab Saudi menganggap eskalasi sistematis ini sebagai serangan terang-terangan terhadap kesucian Masjid Al-Aqsa dan signifikasinya bagi bangsa Islam. Selain itu, kementerian menganggap insiden itu sebagai pelanggaran terhadap resolusi dan perjanjian internasional yang relevan. Meningkatkan kekerasan baru-baru ini termasuk beberapa serangan Palestina terhadap warga sipil Israel telah meningkatkan kekhawatiran akan bentrokan baru antara warga Palestina dan Israel. Tahun lalu selama Ramadan juga kekerasan serupa sempat pecah dan memicu konflik terbesar dalam beberapa tahun antara Hamas dan Israel. Perang 11 hari itu berakhir setelah intervensi oleh mediator termasuk Mesir, Yordania, dan AS. Ketegangan yang meningkatkan tahun ini
sebagian disebabkan oleh Ramadan yang bertepatan dengan perayaan Paskah Yahudi. Penjelasan Israel dilansir dari Reuters. Dalam sebuah pernyataan, kepolisian Israel mengatakan bahwa ratusan warga Palestina melemparkan petasan dan batu ke arah pasukan mereka dan menuju area ibadah Yahudi di tembok barat di Kota Tua setelah sholat subuh. Polisi Israel lantas masuki kompleks Al-Aqsa untuk membubarkan kerumunan dan memungkinkan jemaah lainnya meninggalkan tempat itu dengan aman. Kepolisian Israel menambahkan bahwa 3 petugas terluka dan bentrokan tersebut. Sementara itu, melalui Twitter, juru bicara PM Israel Naftali Bennett menuturkan bahwa polisi Israel juga menahan ratusan warga Palestina. Pernyataan Palestina, Kementerian Luar Negeri Palestina, mengacu pada kekerasan di kompleks suci itu mengatakan bahwa pihaknya menuntut Israel bertanggung jawab penuh atas kejahatan tersebut. Juru bicara Presiden Palestina Mahmud Abbas, Nabil Abu Rudaidah, meminta komunitas internasional untuk segera turun tangan guna menghentikan agresi Israel terhadap Masjid Al-Aqsa dan mencegah hal-hal di luar kendali. Sementara itu, Yordania mengutuk serangan polisi Israel ke kompleks Masjid Al-Aqsa sebagai pelanggaran mencolok. Pasukan Israel kembali menyerang kompleks Masjid Al-Aqsa di Yerusalem Timur pada Jumat 15 April 2022. Serangan itu terjadi saat jemaah sedang berkumpul di masjid untuk melaksanakan sholat subuh. Petugas medis melaporkan terdapat sebanyak 158 warga Palestina terluka akibat bentrokan ini karena ratusan orang tertahan. Hal ini terlihat dalam video yang beredar di media online. Sejumlah warga Palestina melemparkan batu, sedangkan polisi Israel menembakkan gas air mata dan granat. Sementara itu, jemaah lainnya membarikade diri mereka di dalam masjid yang dipenuhi kepulan awan gas air mata. Insiden tersebut menandai bentrokan yang paling serius di Masjid Al-Aqsa selama hampir 1 tahun. Red Crescent Emergency Palestina mengatakan bahwa pihaknya telah mengevakuasi sebagian besar korban ke rumah sakit. Para pewakaf mengatakan bahwa salah satu penjaga di lokasi tertembak di bagian mata dengan peluru berlapis karet. Red Crescent Emergency Palestina juga mengungkapkan bahwa pasukan Israel menghalangi kedatangan ambulans dan paramedis menuju Masjid Al-Aqsa. Padahal puluhan jemaah yang terluka masih terperangkap di dalam kompleks masjid. Dalam keterangan polisi Israel, mereka menangkap sebanyak 300 warga Palestina selama eskalasi terbaru. Di sisi lain, Palestina mengklaim 400 warga yang ditangkap. Akibat dari bentrokan tersebut, 3 petugas terluka akibat lemparan batu. Polisi Israel menjelaskan tujuan mereka memasuki kompleks Al-Aqsa adalah untuk membubarkan kerumunan yang brutal setelah sekelompok warga Palestina mulai melemparkan batu ke arah ruang doa Yahudi di tembok barat. Namun hal tersebut dibantah oleh salah satu kameramen Palestina, Rami Al-Khatib, yang pada saat itu turun menyaksikan serangan. Mereka pasukan Israel secara brutal mengosongkan kompleks itu. Mereka menyerang staf masjid, orang biasa, orang tua, dan anak muda, ucap Rami Al-Khatib. Ada banyak orang yang terluka. Mereka menembakkan peluru karet di dalam kompleks Masjid Al-Aqsa. Mereka juga memukuli semua orang, bahkan para medis, sambungnya lagi. Sementara itu, Al-Khatib juga mengalami patah tulang akibat serangan tersebut. Alih-alih mengakui diri, Menteri Keamanan Publik Israel Omer Barlev yang mengawasi kepolisian mengatakan bahwa Israel tidak tertarik melakukan kekerasan di tempat suci. Namun aparat kepolisian secara terpaksa menghadapi kerusuhan tersebut. Omer Barlev mengatakan Israel berkomitmen untuk kebebasan beribadah bagi orang Yahudi dan Muslim. Dilansir oleh pikiranrakyat.com dari Al Jazeera, setelah kejadian kekerasan itu, Masjid Al-Aqsa kembali membuka pintu dan sekitar 60.000 orang menghadiri sholat Jumat di tengah hari.